sorry, please, 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 please. I'm sorry. Look, I'm sorry. I'm sorry, please. Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Freaky yang dirilis pada tahun 2020. Guys are always so considerate. Maybe a handy? Film ini diawali dengan memperlihatkan para orang remaja yang bernama Ginny, Evan, Isaac, dan juga Sandra yang sedang bermain di rumah Ginny. Saat itu mereka sedang membicarakan tentang cerita legenda psikopat yang pernah berkeliaran di kota mereka. Psikopat itu dijuluki sebagai Blissfield Butcher atau kita sebut saja sebagai Butcher. Sejak dulu legenda itu hanya menjadi cerita yang tidak pernah terbukti kenyataannya. Saat mereka sedang bercerita, tanpa mereka sadari Butcher yang asli mulai mendatangi Ginny dan teman-temannya. Butcher itu memiliki tubuh yang sangat besar dan dia juga menggunakan sebuah topeng. Kemudian Butcher itu mulai membunuh Ginny, Evan, Isaac, dan juga Sandra dengan sangat sadis. Sebelum pergi dari rumah Ginny, Butcher mencuri sebuah belati kuno bernama Ladola yang dikoleksi oleh ayah Ginny. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang gadis remaja bernama Millie. Millie tinggal dengan ibu dan juga kakak perempuannya yang bernama Charlene. Sejak kematian ayahnya, Millie berubah menjadi orang yang sangat tertutup dan menjadi sosok gadis yang pendiam. Di sekolahnya, Millie memiliki dua orang sahabat bernama Naila dan juga Joshua. Setiap harinya hanya mereka berdua lah yang menemani hari-hari Millie. Ketika jam pelajaran berlangsung, Millie terlambat masuk kelas dan hal itu menyebabkan gurunya yang bernama Pak Bernardi menjadi marah padanya. Kemudian seluruh siswa di sekolah itu mengetahui berita tentang Ginny dan beberapa temannya yang meninggal dengan cara mengenaskan. Millie, Naila, dan Joshua pun bertemu di aula sekolah untuk membicarakan dan membahas berita tersebut. Joshua sangat yakin jika pembunuhan itu merupakan ulah dari Blissfield Butcher. Tapi Naila dan Millie tidak percaya dengan cerita legenda tersebut. Di malam harinya, Millie, Naila, dan Joshua datang ke sekolah untuk menonton acara pertandingan olahraga. Setelah acara selesai, Naila dan Joshua pulang lebih dahulu, sedangkan Millie masih menunggu ibunya datang untuk menjemputnya. Namun sudah berjam-jam menunggu, ibu Millie tak kunjung datang menjemput Millie. Di tengah sepinya malam, Millie melihat sosok pria bertubuh besar yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Seketika Millie pun berpikir bahwa pria itu adalah Blissfield Butcher. Millie mencoba mengancam Butcher agar tidak mendekatinya. Akan tetapi Butcher hanya diam dan secara perlahan mulai mendekati Millie. Karena si Butcher mulai berjalan mendekatinya, Millie pun takut dan dia segera kabur. Millie sangat buruk dalam pelajaran olahraga sehingga larinya sangat lambat dan hingga pada akhirnya si Butcher berhasil menangkapnya. Tanpa berlama-lama lagi, Butcher langsung menusuk bahu Millie dengan belati Ladola. Namun kejadian tak disangka-sangka pun mulai terjadi, di mana ketika Butcher menusuk bahu Millie, tiba-tiba saja si Butcher juga mengalami luka pada bahunya. Tidak lama setelah itu, Charlene datang dan segera menyelamatkan Millie. Tapi sayangnya si Butcher itu berhasil melarikan diri. Kemudian Charlene membawa Millie ke rumah dan dia segera melaporkan tentang Butcher itu kepada pihak kepolisian. Belati Ladola yang digunakan Butcher itu telah diamankan oleh pihak kepolisian. Ketika Millie tidur di kamarnya, sesuatu yang aneh mulai terjadi kepadanya. Lalu keesokan harinya, Millie dan si Butcher ini secara ajaib bertukar tubuh. Jiwa Millie kini berada di tubuh Butcher, sedangkan jiwa Butcher berada di tubuh Millie. Setelah terbangun dari tidurnya, Millie sangat kaget karena dia berada di tempat asing yang penuh dengan benda menyeramkan. Hal serupa pun juga dirasakan oleh si Butcher yang merasa bingung mengapa dirinya berada di tubuh Millie. Di rumah Millie, si Butcher ini hampir membunuh Charlene. Untung saja ibu Millie segera datang untuk mengambil pisau yang dipegang oleh si Butcher. Kemudian si Butcher pergi ke sekolah Millie dengan pakaian yang berbeda dari pakaian yang biasa digunakan oleh Millie. Hal itu membuat semua orang menjadi kaget dengan perubahan penampilan dari Millie. Kemudian datanglah Joshua dan Naila. Mereka berdua mengajak Millie berbicara, tetapi mereka mulai merasa ada yang aneh dengan Millie, mulai dari cara berbicara dan cara berpakaian Millie yang berbeda.
Setelah itu, Ryler datang menghampiri si Butcher yang menyamar sebagai Millie dan mengajaknya berbicara kronologi Millie hampir dibunuh oleh Butcher. Melihat adanya kesempatan untuk membunuh, si Butcher pun mengajak Ryler ke tempat sepi. Ryler yang tak tahu jika itu bukanlah Millie langsung bersedia untuk diajak ke tempat sepi. Setelah itu, Butcher membunuh Ryler dengan cara yang mengenaskan. Di sisi lain, ternyata Millie asli telah berada di sekolah. Ketika sedang berkeliling, Millie menemukan tubuh Ryler yang telah membeku di dalam kulkas. Millie segera pergi menemui Nayla dan Joshua. Awalnya Nayla dan Joshua sangat takut pada Millie yang saat itu berada di dalam tubuh si Butcher. Tapi Millie berhasil meyakinkan mereka dengan memberitahu hal-hal yang hanya diketahui oleh mereka bertiga. Alhasil Nayla dan Joshua pun percaya bahwa Millie yang asli ada di dalam tubuh si Butcher. Millie menceritakan semua yang ia alami pada Nayla dan Joshua tentang dia dan si Butcher yang secara ajaib bertukar tubuh. Millie merasa bahwa semua itu terjadi karena belati Ladola yang digunakan Butcher untuk melukainya. Ia ingat ketika si Butcher menusuknya di bahu, Butcher itu juga mengalami luka yang sama dengan Millie. Lalu Nayla dan Joshua pun menceritakan lebih lanjut tentang belati Ladola. Mereka berdua menemukan fakta bahwa belati Ladola digunakan untuk ritual persembahan. Jika ada seseorang yang ditusuk dengan belati itu namun dia tidak mati, maka orang itu akan bertukar jiwa dengan orang yang telah menusuknya. Cara satu-satunya untuk bisa kembali ke tubuh masing-masing adalah dengan menusuk tubuh Millie atau tubuh Butcher dengan belati Ladola. Jika hal itu gagal dilakukan dalam waktu 24 jam, maka Millie akan terjebak di tubuh Butcher untuk selama-lamanya. Begitu pula dengan si Butcher. Mengetahui hal itu, mereka bertiga mulai berkeliling sekolah untuk menangkap si Butcher yang menyamar sebagai Millie. Sementara itu, si Butcher berhasil melakukan banyak pembunuhan. Kali ini korbannya adalah Pak Bernardi. Pak Bernardi dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Setelah melakukan pembunuhan, si Butcher bertemu dengan Millie, Nayla, dan Joshua. Ketika mereka bertiga hendak menangkap si Butcher, Butcher yang menyamar sebagai Millie ini berteriak hingga polisi datang menghampirinya. Polisi yang ada di sekolah pun segera mengejar mereka bertiga. Kemudian mereka bertiga segera bersembunyi di pusat perbelanjaan. Di sana Nayla dan Joshua meminta Millie untuk menggunakan topeng untuk menutupi wajah menyeramkan dari si Butcher. Setelah itu mereka bertiga segera mencari si Butcher di sebuah tempat hiburan. Sesampai di sana, Millie berhasil menggagalkan aksi Butcher yang berusaha membunuh Booker, pria yang sangat Millie sukai. Setelah itu mereka segera membawa Butcher dan menyekapnya di rumah Joshua. Kemudian Millie pun bercerita pada Booker bahwa dirinya terjebak di tubuh Butcher. Ia menjelaskan bahwa dia hanya memiliki waktu 6 jam untuk kembali ke tubuh aslinya, dan jika tidak berhasil maka dia akan hidup di dalam tubuh Butcher untuk selama-lamanya. Booker awalnya tidak percaya dengan perkataan Millie. Untuk membuat Booker percaya, Millie mulai membacakan puisi cinta yang dia kirim secara pribadi ke Booker. Setelah mendengar puisi itu, Booker menyadari bahwa Millie adalah orang yang mengirimkan puisi cinta kepadanya. Alhasil ia pun percaya bahwa Millie terjebak di dalam tubuh Butcher. Booker memutuskan untuk ikut membantu Millie kembali ke tubuhnya. Mereka mulai menyusun rencana untuk mencuri belati Ladola yang berada di kantor polisi. Millie, Nayla, dan Booker akan pergi ke kantor polisi untuk mencuri belati itu, sedangkan Joshua akan tetap di rumahnya untuk mengawasi Butcher. Di kantor polisi, Nayla mengalihkan perhatian Charlene sehingga Charlene keluar dari ruangan kantor polisi. Ketika Nayla sedang sibuk mencari belati itu, tiba-tiba saja Joshua menelpon untuk memberitahukan bahwa si Butcher berhasil melarikan diri dari rumahnya dan segera pergi menuju kantor polisi. Bersama dengan itu, Charlene kembali ke kantor polisi dan menciduk Nayla yang sedang mencuri belati Ladola. Tak lama setelah itu, si Butcher datang ke kantor polisi untuk mengambil belati Ladola. Millie yang melihat si Butcher masuk ke kantor polisi langsung ikut masuk kantor polisi untuk menangkap si Butcher. Di sana, Charlene yang tidak tahu apa-apa tentang pertukaran jiwa Millie dan si Butcher malah membantu si Butcher untuk mengambil Ladola dan memintanya untuk kabur dari sana. Karena Charlene terus menyerangnya, Millie pun terpaksa menggunakan kekerasan juga untuk mengurung Charlene ke dalam sel di kantor polisi. Setelah itu, mereka segera pergi ke pesta yang sedang berlangsung di sekolah. Sesampai di sana, mereka segera mencari Butcher.
Namun mereka malah menemukan mayat dari 3 teman Booker yang mati dengan sangat sadis. Setelah itu Millie menemukan si Butcher yang telah membunuh orang lagi. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran antara Millie dan Butcher. Singkat cerita saja, Millie akhirnya berhasil menusuk tubuhnya yang asli dengan belati Ladola tepat di tengah malam. Usahanya itu berhasil membawa jiwanya kembali ke tubuh aslinya, begitu pula dengan si Butcher. Tak bisa lama, para polisi datang dan segera menembak si Butcher. Setelah kejadian itu, Millie pun merasa senang karena ia bisa kembali ke tubuhnya lagi. Setelah hari yang melelahkan tersebut, Millie pun pulang ke rumahnya. Ketika mereka sedang beristirahat, si Butcher itu kembali datang. Ternyata setelah ditembak, si Butcher hanya berpura-pura mati. Setelah berhasil menipu para polisi, si Butcher pergi ke rumah Millie dan mencoba untuk membunuh Millie, ibunya serta Charlene. Dengan kerjasama mereka bertiga, si Butcher akhirnya berhasil ditumbangkan. Scene akhir kita akan melihat Millie yang tersenyum senang karena berhasil membunuh si Butcher. Dan cerita pun selesai.